Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekarang giliran kelompok 7 ya. Iya, Pak dosen, kelompok 7. Sudah siap? Baik, Pak dosen, kami langsung presentasi ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, untuk pada malam hari ini, alhamdulillah kami diizinkan berpresentasi. Terima kasih Pak dosen sudah mengizinkan kami untuk eh, berpresentasi pada malam hari ini. Dan tema malam ini presentasi kami adalah sejarah dalam metodologi Islam. Kami 4 anggota. Yang pertama ada Mbak Siti Aini, yang kedua ada Mbak Nur Khalisah, malam hari ini lagi berhalangan hadir. Yang ketiga ada Atiaul Maula. Yang keempat ada saya sendiri, Dea Salsabila. Oke, untuk slide pertama yang akan dipresentasikan oleh Mbak Siti Aini, kepada Mbak Siti Aini dipersilakan. Terima kasih, Mbak. Pertama, ada pendahuluan. Mengapa sejarah itu penting dalam Islam? Memahami sejarah Islam bukan sekedar menelusuri masa lalu, namun juga kunci untuk menguraikan identitas, nilai, dan arah masa depan umat. Satu, sejarah dalam Islam. Mencakup perkembangan politik, sosial, ekonomi, militer, dan budaya peradaban Islam. Lebih dari sekedar agama, ia adalah sistem peradaban yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Yang kedua, urgensi mempelajari sejarah. Mengambil pelajaran berharga dari masa lalu, memperbaiki kesalahan dan menemukan inspirasi untuk meraih kejayaan di masa kini dan mendatang. Ditekankan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, hubungan dengan pemahaman agama. Tak terpisahkan dari kehidupan Muslim, memahami peristiwa fundamental agama atau wahyu ajaran tauhid para nabi untuk memperkaya dan memperkuat keyakinan keagamaan. Slide berikutnya, definisi sejarah. Sejarah terdiri dari beberapa bahasa. Sejarah dari kata bahasa Arab yaitu syajarotun atau pohon. Maknanya berkembang menjadi akar, asal-usul, keturunan, dan silsilah. Dari bahasa Yunani yaitu historia atau ilmu knowledge. Berkembang menjadi histori dalam bahasa Inggris. Menurut KBBI, pengetahuan tentang peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Mbak Setia ini slide 6 masih Mbak ya? Konsep dasar sejarah dalam Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, Qisas Al-Quran, narasi sejarah. Al-Quran pedoman umat Islam memuat kronologi dan asal-usul peristiwa penting. Menjelaskan latar belakang sejarah dan konteks sosial sebagai kunci pembuka makna. Yang kedua, hadis, sumber historis kedua. Hadis adalah pedoman kedua setelah Al-Quran, krusial dalam membentuk pandangan hukum dan sosial Islam.
menjadi sumber penting rekonstruksi historis awal. Yang ketiga, hikmah dari kisah lampau. Kisah dalam Al-Quran dan hadis bukan sekedar narasi, melainkan sarana merenungkan dan mengambil pelajaran, membimbing umat dalam kehidupan dan pembentukan peradaban. Yang keempat, sunatullah. Sejarah tunduk pada hukum-hukum ilahi atau sunatullah. Memahami sunatullah membantu umat melihat pola konsisten naik turunnya peradaban sebagai panduan masa depan. Baik, saya kembali kepada Mbak Dea Salsabila. Terima kasih Mbak Siti ini. Yang selanjutnya adalah Mbak Atiaul Maula. Kepada Mbak Atiaul Maula, dipersilahkan. Terima kasih, Mbak. Selanjutnya adalah perkembangan awal metodologi sejarah Islam. Yang pertama, periode awal Islam dalam kurung Khulafaur Rasyidin, yaitu menjadi fondasi bagi studi sejarah Islam. Kemudian fokus pada mempelajari kehidupan Nabi Muhammad dan merupakan awal penulisan sejarah oleh sejarawan Muslim. Terus yang kedua adalah munculnya tradisi penulisan sirah nabawiyah. Itu dimulai oleh para sahabat dalam bentuk hadis, kemudian dilanjutkan oleh tabi'in yang merekam kejadian seputar Nabi dengan tujuan untuk memahami agama dan meneladani Rasulullah. Terus yang terakhir, fokus pada akurasi sanad, metode kritik dan pembuktian kebenaran oleh muhaddisin, memeriksa sanad atau rantai riwayat dan matan isi berita untuk menguji keautentikan hadis. Next. Next, Mbak. Halo, Mbak Eni. Baik. Metodologi sejarah klasik, sanad dan matan. Pentingnya sanad. Rantai perawi memastikan keaslian transmisi hadis fundamental untuk validitas hukum Islam. Sistem ini sudah ada sejak sebelum Islam. Nah, dalam metodologi sejarah klasik, sanad atau rantai transmisi atau silsilah periwayatan itu bukan sekadar daftar nama orang yang menyampaikan informasi, melainkan sebuah instrumen metodologis yang dirancang untuk menjaga integritas data sejarah. Terus kemudian sanad itu berfungsi sebagai daftar pustaka hidup dalam sejarah. Dalam sejarah, klaim tanpa bukti dianggap sebagai desas-desus. Nah, dengan sanad, seorang sejarawan dapat melacak informasi tersebut sampai kembali kepada saksi mata atau orang yang berada paling dekat dengan peristiwa tersebut. Yang ini memastikan bahwa sejarah itu tidak didasarkan pada asumsi belaka, melainkan pada rantai transmisi yang bersambung atau mutasil. Terus yang kedua adalah kritik matan. Kritik matan menilai kesahihan isi hadis. Korelasinya dengan Al-Quran dan prinsip syariah mencegah pertentangan ajaran. Jika sanad tadi adalah siapa yang menyampaikan, maka matan ini adalah isi atau materi yang disampaikan. Jika kita berbicara tentang historiografi klasik, kritik matan ini adalah proses verifikasi terhadap isi berita tersebut. Bahkan jika sebuah riwayat itu memiliki sanad yang terlihat bersambung, rantainya bagus, sejarawan atau ulama klasik tidak akan serta-merta menerimanya jika isi beritanya bermasalah. Terus para sejarawan dan ulama klasik pasti mempunyai kriteria-kriteria tersendiri untuk memilih isi berita yang valid, seperti misal bertentangan dengan prinsip dasar Al-Quran. Nah, jika isi berita itu
bertentangan dengan prinsip Al-Quran dan Sunnah, maka berita itu akan ditolak. Begitu juga dengan ketika bertentangan dengan akal atau realitas, kemudian bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat, kejanggalan bahasa atau makna, itu nanti akan ditolak. Kemudian studi ilm rijal, disiplin ilmu evaluasi biografi perawi hadis, bertujuan untuk menilai kredibilitas, integritas, dan memori mereka. Nah, secara sederhana, ini adalah disiplin biografi kritis. Para ahli sejarah dan hadis tidak hanya mencatat nama orang, tetapi juga meneliti rekam jejak hidup orang tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan apakah orang ini layak dipercaya sebagai pembawa berita atau tidak. Dan apabila mereka tidak kredibel dan tidak bisa dipercaya, maka berita yang mereka bawakan akan ditolak dan begitu juga sebaliknya. Kemudian yang terakhir adalah fakta versus opini atau legenda. Tujuan akhirnya adalah membedakan hadis sahih atau fakta dari yang lemah, memastikan keaslian dasar amalan. Nah, ini adalah langkah terakhir yang sangat penting dalam metodologi sejarah klasik, yaitu tamyiz atau pembeda. Setelah seorang sejarawan memiliki data yang sah secara sanad dan matan, mereka harus memiliki kejujuran intelektual untuk memilih mana yang benar-benar fakta dan mana yang opini, dan mana juga yang legenda. Dalam tradisi intelektual Islam klasik, mereka sangat berhati-hati agar sejarah itu tidak tercemar oleh cerita-cerita yang tidak kredibel, dan ada beberapa cara mereka membedakannya. Salah satunya adalah dengan cara adanya peristiwa mutawatir, yaitu kejadian yang disaksikan oleh begitu banyak orang sehingga mustahil orang-orang itu bersepakat untuk berbohong. Next, Mbak. Kemudian metodologi sejarah Islam pasca klasik. Fokus pada sejarah lokal dan dinasti. Narasi sejarah tingkat lokal, kemudian peran sentral dinasti dalam peradaban, terakhir studi dinasti pasca kekhalifahan. Yang kedua, kajian biografi dan genealogi, studi silsilah keluarga dan keturunan. Kemudian penulisan biografi individu berdasarkan dokumen sejarah. Yang terakhir, menggunakan beragam sumber, baik primer, sekunder, maupun tersier. Terus, yang ketiga, integrasi sumber non-muslim. Memanfaatkan perspektif dan data dari sumber non-muslim untuk pemahaman yang lebih komprehensif dan kritis terhadap sejarah Islam. Yang keempat, pengaruh konflik dan perubahan sosial, yaitu menganalisis bagaimana konflik internal atau eksternal dan perubahan sosial membentuk arah serta metodologi penulisan sejarah Islam pasca klasik. Next. Tantangan dan perdebatan dalam historiografi Islam. Yang pertama, objektivitas dan subjektivitas sejarawan. Sejarawan tidak bebas sepenuhnya dari bias awal. Kemudian perlunya cross-check sumber dan penyesuaian narasi. Terakhir, proyek penulisan ulang sejarah nasional sebagai contoh. Kemudian yang kedua, peran mitos dan legenda. Tantangan dalam memisahkan fakta historis dari unsur mitos dan legenda, serta dampaknya pada pemahaman sejarah Islam. Yang ketiga, interpretasi ulang sejarah modern. Meliputi kebutuhan meninjau ulang narasi berdasarkan temuan dan perspektif baru. Kemudian integrasi teknologi digital untuk aksesibilitas dan relevansi. Dan yang keempat, kritik orientalisme. Meliputi gerakan sarjana barat yang ahli tentang dunia Islam, terkadang dengan tujuan negatif, namun juga berkontribusi pada studi Islam, dengan motivasi keagamaan, imperial, bisnis, politis, dan ilmiah. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya
saya sendiri yang akan membacakan. Yang pertama, relevansi metodologi sejarah Islam di era kontemporer. Yang pertama adalah pembelajaran dari masa lalu. Bisa kita dibilang menjadi ibroh ya, ibroh yang sangat kuat untuk masa kini, yaitu memahami dinamika Islam kontemporer membutuhkan pemahaman sejarah Islam. Studi ini dapat mengidentifikasi tantangan dan transformasi masa lalu untuk solusi masa kini. Seperti misalnya hal-hal yang mungkin sudah ada di masa lalu menjadi jawaban di era kontemporer ini. Nah, yang kedua adalah ilmu sejarah universal. Nah, sejarah Islam menawarkan perspektif universal tentang peradaban. Ilmu ini bersifat terbuka dan dapat dipelajari oleh siapapun, memperkaya pemahaman sejarah manusia. Nah, manusia ini tidak mungkin tidak berpacu dengan sejarah, karena sejarah itu salah satu sumber belajar juga. Terus bahkan sejarah itu yang membuat suatu bangsa itu menjadi lebih kaya gitu ya. Nah, bahkan banyak di era zaman sekarang itu sejarawan yang memang meneliti apa yang ada di zaman dahulu. Nah, yang ketiga, identitas dan jati diri Muslim. Nah, identitas Muslim terus berkembang melalui pengalaman individu dan kolektif. Metodologi sejarah membantu mengkaji pembentukan identitas di tengah masyarakat majemuk. Yang keempat, isu sosial dan politik global. Nah, metodologi sejarah Islam relevan untuk menganalisis transformasi agama, politik, sosial, termasuk dampak kolonialisme dan kebangkitan Islam modern. Jadi dengan adanya sejarah kita mengetahui bagian mana yang berkembang dari era yang dulu hingga era yang sekarang, bagaimana yang berkembang lebih pesat dan apa namanya, lebih modern daripada zaman dulu gitu, apa yang berbeda kayak gitu ya. Nah, sejarah adalah ibrah atau manfaat ya untuk kita semua. Nah, selanjutnya kesimpulan pemikiran rasional Islam klasik pada 650 sampai 1250 Masehi terikat Al-Quran dan hadis. Pendidikan Islam awal oleh Nabi Muhammad SAW di Mekah. Selanjutnya Islam masuk Indonesia pada abad ke-13 melalui pedagang Arab dan Gujarat. Yang keempat adalah historiografi kritis mengenalkan aspek lahir perang negara yang mendalam dalam sejarah. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin apa yang kita presentasikan sudah sampai situ. Selanjutnya adalah mungkin penayangan video yang dari kelompok 7. Silakan Mbak Sita ini. Nggak ada suara. Suaranya terdengar nggak, Mbak? Nggak Enggak, ada, Mbak. ini tuh Nggak suara. nggak denger di aku mah.
Mbak Marfuah. Hadir. Eh, Boleh minta tolong nggak Mbak? Kalau saya nggak bisa share yang video Mbak. Minta tolong ya Mbak. Terima kasih Mbak. Mbak ini sepertinya saya masih loading, jadi mungkin di next question aja masuk ke question ya. Oke, teman-teman, mungkin ini ada kendala. Nanti mungkin kalau bisa nanti akan di-share gitu. Eh, Mungkin selanjutnya adalah sesi diskusi. Teman-teman, jika ada yang mau didiskusikan atau mau tanya jawab, dipersilahkan teman-teman mau raise hand atau via chat. Udah Oke, ada mungkin dari oh, ya. Mungkin yang pertama pertanyaan dari Pak Dadan ya. Teman-teman, mana yang lebih baik dan lebih selamat untuk umat Islam? Apakah Islam masa lampau atau Islam modern? Berikan alasannya. Nah, mungkin dari teman-teman kelompok 7 atau teman-teman yang lain ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau jawab, dipersilahkan nanti akan berkembang kita diskusi bareng-bareng ya. Mungkin sambil menunggu dari teman-teman jawaban dari teman-teman kelompok 7, mungkin dari teman-teman yang lain yang selain dari kelompok 7 boleh yang mau ikutan menjawab atau diskusikan tentang masalah ini yang diberikan pada Dan. Pertanyaannya mungkin ada teman-teman yang mau ikut menjawab atau menanggapi gitu sesuai dengan yang teman-teman ketahuin, boleh banget.
Izin menjawab pertanyaan dari Pak Dadan. Pertanyaannya, mana yang lebih baik dan lebih selamat untuk umat Islam? Apakah Islam masa lampau atau Ada. Islam modern memberikan alasannya? Jadi, pada dasarnya ajaran Islam itu tetap sama ya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang berubah itu kondisinya, kondisi masyarakat, tantangan zamannya, cara umat Islam memahami serta menerapkan ajaran tersebut. Jadi beberapa orang eh, ma- masa awal masa awalnya itu lebih baik karena eh, umat Islam itu hidup lebih dekat dengan masa Nabi Muhammad sehingga pemahaman terhadap ajaran itu dianggap lebih murni. Namun ada juga yang melihat kelebihan di Islam di era modernnya. Contohnya akses terhadap ilmu agama jauh lebih luas melalui buku, universitas, dan teknologi digital lainnya. Tapi yang dimaksud lebih selamat itu dalam pandangan Islam, keselamatan itu tidak ditentukan oleh hidup di zaman tertentu, tetapi oleh keimanan, ketakwaan, dan amal seseorang. Dan pandangan yang sering dipegang banyak ulama itu ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah adalah pedoman yang tetap, sedangkan cara menerapkannya dapat menyesuaikan perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi bukan soal memilih Islam masa lampau atau Islam modern, tapi melainkan bagaimana umat Islam menjaga nilai-nilai dasar Islam sambil menghadapi tantangan zaman dengan ilmu, hikmah, dan akhlak yang baik. Itu sih. Itu padanya. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Mbak Siti Aini atas jawabannya. Mungkin saya jadi keingat ini ya, kata Islam ya. Kayak Islam itu kan dari bahasa Arab kan eh, selama yuslimu islaman kalau nggak salah ya. Nah, artinya berserah diri atau bertunduk kepada Allah. Jadi kalau misalnya orang yang benar-benar Islam, orang yang benar-benar berserah diri atau tunduk kepada Allah, mungkin dia orang yang benar-benar selamat di sisi Allah. Kayak di zaman Nabi kan seperti yang dibilang Mbak Aini itu kan dekat dengan Nabi, terus banyak apa namanya keimanannya mungkin lebih kuat kayak gitu. Nah, tapi yang benar-benar menerima Islam kan tidak semua di zaman Nabi itu menerima Islam ya. Jadi ya benar kata Mbak ini kalau misalnya kita eh, benar-benar takwa kepada Allah, kayak gitu dekat dengan Allah, terus kembali kepada ajaran Allah kayak gitu. Pokoknya taatlah kepada Islam gitu, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah itu akan menjadi orang yang selamat. Nah, gunanya zaman itu adalah seperti yang kita presentasikan tadi, bahwa kalau zaman itu kan untuk ibroh ya, untuk pembelajaran. Jadi eh, keimanannya kita usahakan keimanan seperti ada nabi gitu. Tapi eh, kemajuan umat Islam harus sesuai dengan zamannya. Jadi jangan sampai umat Islam itu keterbelakangan gitu dengan apa yang ada di zaman sekarang gitu ya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin ada sisi positif dan sisi negatifnya masing-masing. Itu bagaimana kita buat belajar dari zaman ke zaman gitu. Nah, mungkin itu Pak Dadan. Pertanyaan Pak Dadan mungkin apakah sudah terjawab Pak Dadan? Ya, alhamdulillah sudah hampir semuanya dijawab. Tadi yang jadi Insya Allah. pembeda karena dulu ada
Nabi Muhammad sebagai sumber cahaya. Kalau sekarang kan jauh gitu kan. Jadi dijawab tergantung daripada kekuatan iman. Ya, gitu. Iya. Oke. Ya, Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Rohindi nih ya. Kalau nggak salah Pak Rohindi. Nah, bagaimana konsep sunatullah dalam sejarah dapat dijadikan kerangka berpikir untuk memahami naik turunnya peradaban Islam saat ini? Apakah pola itu tetap berlaku sama di zaman modern? Nah, mungkin teman-teman ada yang mau didiskusikan lagi? Ini boleh teman-teman selain dari kelompok ya yang tahu jawabannya atau mempunyai pemahaman tentang ini boleh ikut menjawab. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau menambahkan atau menjawab dari pertanyaan Pak Rohendi? Izin menjawab ya dari pertanyaan Pak Rohendi, bagaimana konsep sunatullah dalam sejarah dapat dijadikan kerangka berpikir untuk memahami naik turunnya peradaban Islam saat ini. Apakah pola itu tetap berlaku sama di zaman modern? Jadi konsep sunatullah dalam sejarah itu dapat dijadikan kerangka berpikir ya untuk memahami naik turunnya peradaban Islam. Karena sunatullah itu dipahami sebagai hukum atau ketentuan Allah yang berlaku secara tetap dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Dalam banyak ayat Al-Quran, kemajuan suatu umat sering dikaitkan dengan faktor-faktor ya, seperti keimanan, ilmu pengetahuan, kerja keras, dan lain-lain. Jika melihat sejarah dari peradaban Islam ya pada masa lalu itu tidak hanya lahir karena identitas keislaman, tetapi juga karena umat Islam saat itu mengembangkan ilmu pengetahuan, membangun lembaga pendidikan, memperkuat ekonomi, serta menciptakan sistem pemerintahan yang relatif maju. Jadi pertanyaan yang menarik ya berarti tadi, apakah pola tersebut masih berlaku di zaman modern? Tapi secara umum pola sunatullah itu dapat dijadikan ya dikatakan tetap berlaku karena hubungan sebab akibat dalam kehidupan sosial itu tidak berubah. Jadi masyarakat yang menghargai ilmu, kerja keras, menjaga keadilan, dan membangun institusi yang cenderungnya itu lebih kuat maju dibandingkan masyarakat yang dipenuhi konflik. Tapi penerapannya itu tidak bisa disamakan secara persis dengan masa lalu ya. Di dunia modern itu memiliki faktor-faktor baru seperti eh, globalisasi, teknologi digital, eh, kecerdasan buatan atau persaingan ekonomi.
Tapi demikian berarti sunatullah itu sebagai prinsip dasar tetap berlaku, tetapi bentuk tentang bentuk tantangan dan cara menghadapinya berubah sesuai perkembangan zaman. Di kebangkitan peradaban Islam itu saat ini tidak cukup hanya dengan nostalgia terhadap kejayaan masa lalu, melainkan memerlukan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan tata kelola yang baik. Gitu sih. Masya Allah, terima kasih banyak Mbak Aini. Bagaimana Pak Rahendi, apakah terjawab atas pertanyaannya? Ya cukup sih. Ya karena memang kekuasaan itu kan watilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Jadi kan dipergilirkan ya. Dan itu kan sunatullah, kita kadang berkuasa, kadang tidak. Maksudnya kita kan harus mengambil ibro pelajaran nih. Kenapa sih umat Islam ya kan hari ini ilmuannya kurang, tidak seperti dulu. Karena harusnya kan kita selaku muslim ini kan belajar ya bagaimana sih umat Islam itu menjadi kiblat dalam peradaban dulu. Ya tugas kita kan begitu, karena memang kekuasaan mah ya gantian-gantian saja. Sudah jadi ketetapan Allah dan nggak mungkin itu. Tetapi kan umat muslim itu belajar apa sih penyebabnya umat Islam kehilangan kendali dalam ilmu dan apa penyebabnya kebangkitan. Kalau bicara terkait tentang fase zamannya, modern tidak modern sama saja. Ya kan dibangunnya mulai dari mana ya umat Islamnya? Harus mau bangkit lagi atau memang kita mencetuskan terkait tentang ulama-ulama dahulu. Kalau hari ini kita kan curiga sama ilmuwan ya. Kenapa? Karena ilmuwan hari ini bukan ulama. Tapi kalau dulu kan ilmuwan-ilmuwannya adalah ulama. Mungkin itu saja. Masya Allah. Terima kasih Pak Rahendi atas pemahamannya dan tambahannya. Ini ilmu untuk kita semua. Oke, selanjutnya adalah dari Pak Tohari. Pertanyaannya adalah, jika suatu saat ditemukan bukti yang secara ilmiah kuat tetapi bertentangan dengan narasi sejarah yang selama ini diyakini umat Islam, apakah seorang sejarawan Muslim harus mengikuti bukti tersebut atau mempertahankan keyakinannya? Bagaimana metodologi sejarah Islam menyelesaikan dilema ini? Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau ikut berdiskusi? Ada yang mau menjawab dari pertanyaan Pak Tohari? Berikan contoh Ibu Tohari. Dulu yang dianggap benar, misal hari ini salah, misal apa Pak Tohari? Ini Ibu Tohari. Itu Ibu itu. Nanti bisa dijawab itu. Pak Kalau Rohendi. ya God. Maksudnya gini, Ibu Tohari. Tohari, maaf. Pak Tohari. Iya, begini Pak Tohari. Ya kan, kalau memang itu adalah hasil istihad daripada salah satu ulama, misal menemukan tafsir, ya kan terkait tentang ayat tertentu, mengindikatorkan terkait tentang apa, dan kemudian salah tidak relevan, itu bukan terkait tentang salah teksnya ya, tapi salah menafsirkannya. Sebenarnya salah menafsirkannya saja. Terkadang itu juga sih ya Pak ya, kalau apa namanya, analisa ilmiah terkadang berkembang ya Pak ya. Kadang belum final atau masih perlu Iya, karena begitu bagus, analisis, bagus. hipotesis masih gitu ya. Ya, jadi bicara terkait dengan ilmu kan tidak mutlak ya, benar kan masih bisa sifatnya ilmu juga kan relatif ya, masih bisa terus ada penemuan baru, penemuan baru kan. Tentu para ulama makanya begini, yang disalahkan tuh teksnya atau orang yang menafsirkannya. Misal ulama yang kalau ulama menafsirnya ya wajar saja. Kalau teksnya kan mustahil salah itu. Iya benar Pak, apalagi sekarang perkembangan zaman ya, ada aja nanti apa namanya, analisis yang baru gitu. Kadang sumber sejarahnya juga yang dipakai seseorang tuh kadang belum tentu benar gitu. Betul. Nah, nanti Ya, silakan dosen yang jawab itu. iya. Mungkin Bu Tohari ada lagi selain yang dijawab sama Pak Rohendi gitu.
Ada yang mau diutarakan lagi? Mungkin ada keganjalan dalam bidang apa nih contohnya kayak gitu. Apa secara Ya contoh umum misal aja ya gitu. terkait tentang bumi datar yang sampai hari ini nggak selesai kan. Ya ada saja Iya wacana benar. begitu tuh. Ya wacana begitu kan terus saja nih. Ada yang meyakini begini, ada yang meyakini terus begitu saja. Biarlah ilmu berkembang begitu. Kalau dipikirkan juga tentang bumi itu nggak semua bisa ditangkap oleh akal manusia ya, Pak. Iya ya kan misal menafsirkan dengan ayat ini datar, menafsirkan dengan ayat ini bulat gitu. Iya. Karena memang akal manusia terbatas, jadi eh, ada aja gitu yang berbeda atau yang memang tidak sesuai gitu. Ada yang mungkin sesuai, ada yang mungkin tidak sesuai kan. Semuanya ya hipotesis aja gitu. Iya makanya ada kalimat ya kan itu kan reinterpretasi ya katanya. Contoh misal qawama ketika surat 4 ayat 34 tuh arijal qawamun 'ala nisa itu kan. Nanti ada ulama-ulama belakangan itu kan ya akan mengulang kembali makanya reinterpretasi terkait tentang kalimat qawama. Qawama itu apa sih yang dimaksud? Kan jelas-jelasnya kan ayatnya kan arijal. Rijal itu rojulun kaki ya dua kaki yang bisa berdiri sendiri sebenarnya. Akhirnya ya kan lebih identik dengan laki-laki. Hari ini kan berkembang luas ya. Akhirnya apakah memang ia dominasinya pada laki-laki saja? Ya kan ulama hari ini kan membuka terkait tentang mengulang kembali terkait tentang pemahaman kalimat qawam itu. Baik, terima kasih Pak Rohandi atas jawabannya. Gimana Bu Tohari? Apakah sudah terjawab dengan pertanyaannya? Gimana Ibu Tuhari? Iya, terima kasih Pak Rahendi. Oke, mungkin sudah dari kelompok 7. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya dan ikut menjawab, ikut diskusi atas presentasi kelompok kami. Mungkin selanjutnya Pak dosen, apakah Pak dosen dulu menjelaskan atau bagaimana atau kelompok yang lain? Silakan Waktunya udah mungkin sudah 15 menit selesai lagi ya, silakan waktunya Pak dosen ini. Pak dosen ya. Silakan Bapak dosen. Oke, mungkin tutup dulu. Terima kasih teman-teman sudah menyimak kelompok 7. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar suara saya? Terdengar Pak, tapi Sudah, agak Pak. jauh ini Pak suaranya nih Pak. Sudah jauh. Benar Pak. Halo, tes, tes. Iya terdengar suaranya sepatu cuma agak jauh bener suaranya. Bener gak teman-teman? Agak menggema ya. Iya. Iya. Baik teman-teman, ada 3 pertanyaan menarik ini. Pertama tentang akhir zaman, umat akhir zaman. Ini sebenarnya teman-teman sudah paham ya terkait umat akhir zaman ini kaitannya dengan fitnah akhir zaman dan beberapa hadis terkaitan itu gitu ya. Memang jika aku menggema banget. Iya Pak, karena HP-nya itu berdekatan itu Pak. Iya. Ya. Kalau bicara umat terbaik, kita tentu meyakini yang umat di masa Nabi Muhammad lah yang terbaik. Tapi kalau bicara umat yang selamat, ini kan ada 2 pertanyaan. Mana yang lebih baik dan lebih selamat? Nah, tadi sudah dijawab sebenarnya sama Mbak siapa tadi? Itu sudah dijawab. Bahwa tentang keselamatan umat Islam ya sudah dijamin oleh Al-Quran bahwa siapapun yang
menaati Allah dan Rasulnya, dia akan selamat. Nah, kemudian terkait dengan umat akhir zaman, ini kan ada hadis yang terkenal itu, yang mengatakan bahwa umat akhir zaman ini, ya, itu godaannya memang besar. Tapi pahalanya, gitu ya, kalau bicaranya pahala, ini Nabi sendiri yang menjamin itu kalau kita mampu menggenggam aturan Allah dan Rasulnya yang seperti bara api, gitu ya, maka pahalanya setara dengan pahala 50 sahabat. Artinya di satu sisi ya kita memang dihadapkan dengan fitnah akhir zaman, tapi sisi lain ada janji Nabi itu. Ujung-ujungnya ya kita cukup bersabar dengan keadaan yang sekarang, kemudian tetap memegang teguh ajaran Allah dan Rasulnya. Kemudian tadi ada lagi pertanyaan konsep sunnatullah dalam sejarah. Ya, yang namanya sunnatullah kan nggak bisa dilawan, itu hukum kausalitas. Sunnatullah hanya bisa dilawan oleh mukjizat. Tapi mukjizat pun punya sunnatullahnya tersendiri. Mukjizat, karamah dan sebagainya pasti ada kausalitasnya tersendiri. Kan belakangan kan muncul tuh beberapa temuan kenapa kemudian laut di era Nabi Musa bisa terbelah, kenapa kemudian Nabi Ibrahim apinya bisa dingin, gitu kan. Nah, ada beberapa temuan yang ini juga sekaligus menjawab Ibu Tohari tentang bukti ilmiah yang kuat tapi bertentangan dengan narasi sejarah. Nah, ini kan pentingnya mempelajari metodologi sejarah dalam studi Islam tuh salah satunya itu. Karena sejarah dalam MS ini yang dipelajari intinya adalah tentang asbabun nuzul, asbabul wurud, gitu ya. Bagaimana kita memahami sejarahnya turunnya ayat Al-Quran, bagaimana memahami turunnya munculnya hadis tertentu, gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi bagi para ulama saat ini dalam menghadapi berbagai problem yang ada. Dikiaskan dengan situasi-situasi saat itu. Nah, kemudian bagaimana kalau ada bukti terbaru, misal bukti terbarunya apa? Kalau bukti terbarunya misalnya bentuknya arkeologi atau apa gitu ya. Nah, ini benar kata Pak Rohim tadi, biasanya yang direvisi adalah cara penafsirannya. Penafsirannya atau nanti di revisi atau di kemudian para ulama memahami ulang hukum-hukum yang ada. Gitu. Tapi secara umum hukum yang berkaitan dengan terutama yang berkaitan dengan rukun iman dan rukun Islam itu mungkin sudah final dan agak jarang untuk direvisi. Biasanya kalau misalnya ada temuan-temuan baru, ini kan yang dijadikan kajian berikutnya adalah verifikasi sumber, kemudian kesepakatan para ulama, ya ijma para ulama kayak gimana gitu. Kemudian ada
kajian-kajian kritis dan sebagainya. Kalau lagi tadi pertanyaan, tiga itu aja ya. Iya, Pak. Metodologi sejarah bagaimana metodologi sejarah itu menyelesaikan dilema ini. Tadi pertama verifikasi ulang, verifikasi temuannya, kemudian ijma para ulama bagaimana, verifikasi sumbernya, diuji silang, kemudian biasanya kan kalau temuan-temuan terkait sejarah, misal temuan artefak dan sebagainya gitu ya. Dan kalaupun misalnya ada yang revisi atau apa, biasanya kaitannya sama furu, ya, kaitannya dengan cabang, tidak berkaitan dengan Unsur. pangkalnya. Gitu. Kayak kemarin yang rame-rame soal nasab dan sebagainya, itu kan hal furu'nya. Anda mengimani nasab seseorang nyambung sama Nabi atau enggak juga nggak membatalkan iman Anda. Gitu. Yang lagi rame-rame kemarin gitu ya, ya itu nggak, menurut saya nggak terlalu penting juga. Karena soal nasab ini kan Nabi sendiri sudah menjamin yang terpenting itu bukan soal kebangsaan, bukan soal nasabnya, tapi soal keimanan dan ketakwaannya. Adapun kemudian ada yang nasabnya nyambung dengan Rasulullah, kemudian amalnya soleh, ilmunya baik, yaitu bonus, dia akan mendapatkan kehormatan yang lebih. Gitu. Tapi kalau nasabnya nyambung sama Rasulullah, tapi kelakuannya enggak sesuai Rasulullah, ya itu kan memalukan kakek neneknya malah. Itu sih. Ada lagi yang perlu didiskusikan? Silakan teman-teman, barangkali ada pertanyaan lagi. Cukup itu, Pak. Berikan pencerahan saja, Pak, terkait tentang sejarah, Pak. Ya, memahami sejarah Islam ini kan yang terpenting tadi ya, tentang kaitan dengan metodologi studi Islam. Yang terpenting kita pahami itu pertama sejarah Al-Quran, kemudian sejarah hadis, kemudian ya sejarah fikih, sejarah keilmuan-keilmuan dalam Islam, sejarah tadrisnya. Gitu. Itu yang kemudian bisa menjadi ibrah untuk mimpi kebangkitan Islam. Ya. Adapun isinya, ya kadang-kadang kan kita ini terjebak dalam perdebatan kisah-kisah Israeliat. Ya, betul. Kayak kemarin waktu Kurban, ada perdebatan siapa sebetulnya yang dikorbankan, Nabi Ishak atau Nabi Ismail. Oh, kalau itu kambing itu yang dikorbankan, Pak. Ya, jelas kambing, betul. Kambing itu, Pak. Saya udah tahu perdebatan itu. Jadi tidak terjebak pada Israel atau siapa itu. Ya, nah, itu betul. Jawabannya. Dan ada perebutan-perebutan
klaim sejarah. Klaim sejarah, betul Ya, Pak, klaim. betul. Bukan perebutan klaim sejarah. Yang saya rasa itu tidak berkaitan langsung dengan kehidupan kita. Itu hanya untuk menambah wawasan saja. Termasuk nanti sejarah masuknya Islam ke Indonesia, misalnya. Ada perdebatan masuk awal dari Aceh, ada dari Baru, Sumatera Utara, ada dari Maluku, ada dari Papua, dan sebagainya. Nah, itu baik buat wawasan kita. Menambah wawasan, menambah ibroh, menambah penyadaran kita. Oh ya, ternyata apa tradisi Islam yang masuk ke kita berasal dari mana? Kenapa kemudian beberapa tradisi di kita tidak sama dengan tradisi di negara lain? Itu ibrah-ibrah semacam itu yang baik kita pelajari. Kemudian tentang sejarah hadis, ini penting kenapa untuk memverifikasi tentang khususnya hadis dhaif dan sahih. Gitu ya. Kalau yang hasan dan sebagainya selama itu bagus, selama itu baik digunakan buat fadhailul amal dan sebagainya, ya nggak apa-apa, laksanakan saja. Ini kan yang tapi sekarang tuh untuk klaim-klaim hadis dan sebagainya kan sudah tertutup dengan banyaknya kitab-kitab sahih gitu ya. Kalau dulu kan secara politis banyak tuh klaim-klaim misalnya tentang apa namanya umat terbaik itu siapa, dari kelompok mana, gitu kan. Nah, hal-hal semacam itu sekarang kan sudah tidak lagi aku ya. Dulu kalau era-era kerajaan, era kesultanan itu masih ramai. Termasuk ini perihal sanad dan silsilah tadi ya. Dan sebagian masyarakat kita masih mengagungkan itu. Ya nggak masalah. Asal perilakunya kita baik. Sebenarnya mustalahul hadis itu yang mengajarkan kita untuk memverifikasi sanad dan sejarah juga. Sehingga kita nggak asal aja mengklaim, saya keturunan anu, tanpa verifikasi sejarah. Iya Pak, maksudnya begini Pak, kadang kan ada ya, ini bicara terkait umat Islamnya sendiri ya. Membicarakan terkait tentang sejarah, sejarah Muslim yang berdarah saja, maksudnya. Seolah-olah dia Muslim, ya tapi menstigma Muslim. Padahal sejarah mana yang tidak berdarah gitu ya. Ya, Ya kan banyak Pak, saya lihat misal tokoh ulama segala, kok bicara Muslim, kok nyudutin ya. Gitu. ya Padahal secara fair ya harusnya kan, ya, sejarah mana yang tidak berdarah begitu Pak. harusnya kajian-kajian semacam itu dilakukannya internal. Iya betul, Ini itu memang Pak. era itu ya, era yang terbuka. Ya tadi apalagi udah ada AI segala macam. Jadi tsunami informasi yang sangat banyak itu membuat kita harus bisa memverifikasinya tentang
Ya nanti biasanya pas Asyuro tiba-tiba muncul Ya itu sejarah ya. tentang Betul. Ya itu lah. ya, Ya klaim-klaim begitu. ya, bagaimana Siti Fatimah meninggal dan sebagainya gitu. Ya bagi kita yang tidak mengalami langsung dan tidak mendalami historiografi Islam, ya kita ikut ijma saja. Kita ikut ijma, kemudian juga kita ikut hadis Nabi bahwa para sahabat itu adalah umat unggulan. Makanya yang diajarkan kan kita mendoakan seluruh sahabat dan tabi'in. Hatta misalnya kayak Muawiyah yang sejarahnya berdarah-darah, dan apalagi kalau keturunannya ya Yazid dan sebagainya gitu. Ini sebagian ulama kita kan tetap menganggapnya sebagai ulil amri. Hmm. Ini yang perlu diwaspadai adalah penyelewengan sejarah yang dilakukan oleh kaum Orientalis. Ya. Ini sudah pernah diungkap oleh Yusuf Qaradawi. Jadi banyak distorsi yang dilakukan oleh kaum imperialis, oleh kaum Orientalis. Sehingga distorsi ini membuat pemahaman kita terhadap Islam kemudian ikut terdistorsi juga. Kalau Syekh Yusuf Qaradawi itu kan mengkritik sejarah orientalis yang mengatakan Islam ini disebarkan dengan pedang. Yaitu dimunculkan sejarah-sejarah perang bahwa Islam itu terlalu agresif lah, ya, cenderung menjajah dan sebagainya, apalagi di era Muawiyah, di era Umayyah dan Abbasiyah. Nah, kita juga harus bisa membedakan, ya, kalau kajian sejarah ini, sisi politis dan sisi akidah. Ya. Misal sisi politis, bagaimana Sayyidah Aisyah, ya, kemudian ikut terlibat dalam perang Unta. Bagaimana juga sahabat Amr bin As kemudian Iya. dalam tanda kutip berhasil mengelabui Sayyidina Ali. Ya habis perang Siffin. Ya, itu kan. Itu kan apa? Kesannya kan curang ya. Memang perang itu kan memang menghalalkan kecurangan. Namanya politik itu. Kita menyesalkan bagaimana Sayyidina Ali yang soleh kemudian harus dikalahkan oleh ya seorang Muawiyah yang Betul-betul. putra. Orang-orang dikadari ya Pak. Ya, tapi sisi lain Udah kita juga berbinas tidak. ya. Iya. Tapi sisi lain akidah kita tidak boleh kemudian menghukumi para sahabat itu, apalagi Itu ya benar Amr bin As gitu. yang itu sahabat. Betul, itu yang harus kita pisahkan. Jadi secara politis para sahabat, para ulama, termasuk juga kita dalam memahami ulama kekinian.
ya. Kita nih cenderung mudah menghakimi para tokoh, para ulama yang kita nggak tahu ini, nggak tahu apa namanya alasan dasar dia memutuskan sesuatu gitu. Padahal kan katanya daging ulama itu beracun. Nah, ini yang biasanya muncul menjelang pilpres, menjelang kalau di NU menjelang nama ya. Dan ini tidak hanya berlaku di NU, di Muhammadiyah, di tempat-tempat lain juga sama. Ada seseorang yang tadinya sangat mengagumi tokoh tertentu sebagai ulama atau ustadz panutan, pada masa tertentu dia kemudian menjadi penghujat terbaik terhadap ulama tersebut. Nah, ini kan nggak baik. Ya. Kita nggak tahu apa alasan tokoh tersebut memilih langkah yang kita nggak sepakati misalnya. Selama langkah-langkah ulama itu tidak bertentangan dengan syariat, ya kita lebih baik diam saja. Ya bolehlah apa namanya menggibah-gibah atau apa sih arahnya menggerutu gitu, ya ini begini. Tapi ya jangan di muka umum. Cukup obrolan antar ini aja. Saya kurang suka sama kayak ini karena begini. Tapi ya itu manusiawi kan. Kita nggak bisa menyukai semua orang. Tapi ketidaksukaan itu jangan sampai berujung fitnah apalagi laknat. Nah, ini juga dalam memahami sejarah Islam. Anda boleh ikut madhab apapun. Mau ikut madhab Syiah, mau ikut madhab Hanabilah, Malaysia, mau. Tapi yang kurang disarankan adalah tidak bermadhab. Karena kita ini kelasnya bukan mujtahid. Kita selayaknya ya bermadhab lah. Ikut ulama siapa, ikut kiai siapa gitu. Sah-sah saja tidak suka tokoh tertentu, tidak suka sahabat tertentu. Tapi kalau terhadap para sahabat kan karena mereka sudah dijamin oleh Nabi, seyogianya kita tetap mendoakan. Kalau terhadap ulama, ya tadi karena daging ulama itu beracun, seyogianya kita tidak mencaci maki. Ya kalau nyindir nggak apa-apa. Gitu. Misal kesel banget, Indonesia ini begini kok. Ini banget. Tapi ya jangan kemudian berujung pada laknat. Itu sempat ramai ya fenomena di kita dalam pemilu-pemilu ya. Ya betul. Jualan surga sih Pak masalahnya. Ya. Jadi teman-teman juga kemudian punya kewajiban tawasau bil haq, tawasau bis sabr di situ. Apalagi nanti menjelang masa politik apapun. Kalau sudah nuansanya saling caci maki, nuansanya saling fitnah, saling laknat, saya diingatkan saja. Apalagi kalau yang dilaknat kelasnya ulama. Nggak tahu sekarang masih ramai nggak itu yang ya segala macam itu yang hujat antar muhibbin dan non muhibbin. Itu kan nggak penting banget. Ya udah agak reda itu Pak sekarang. Agak reda ya. Jadi nggak ada suaranya sekarang ulama. Iya. Kemarin kan asal ada ulama yang mendukung habaib dihujat, atau ada yang nggak suka habaib. Iya langsung diklaim ini dan itu, di stigma ini dan begitu. Ya. Padahal ranah-ranahnya ranah furu itu dia kadang itu tempat terdebat habis-habisan debat kusir di perkara furu. Iya. Nggak apa-apa, kita nggak meyakini
Alawin sebagai turunan Nabi nggak apa-apa. Ya, karena usulnya kan yang penting ada turunan Nabi itu saja. Iya, Iya, usulnya nggak kan apa, begitu tapi ya. Usulnya tuh, karena contoh Imam Mahdi ya usulnya udah begitu. Ini klan ini turun Nabi bukan yang nggak penting. jadi sekarang Nah, kalau akhirnya saya mana temukan nanti begini, Pak, karena saya baca terkait tentang friksi politik zaman sahabat. Jadi saya tuh mengutip dari pendapat Imam Ibnu Taimiyah ya, bahwa Amr bin Yasir, Amr bin Yasir itu diutus tatkala perang Jamal. Ya, tatkala perang Jamal itu, Pak. Jadi memposisikan terkait tentang Aisyah adalah istri Nabi, ya kan? Tapi posisi hari ini salah. Nah, ulama tuh menggambarkan bahwa kemuliaan itu tetap kemuliaan, kesalahan tetap kesalahan maksudnya. Kita tidak boleh mencela ya kan para sahabat ya kan atau para ulama terkait tentang kemuliaannya, tapi ketika salah ya posisikan dia salah begitu, Pak. Ya kadang hari ini kan membabi buta Pak maksudnya. Kalau ulama bukan dari kelompok kita yang salah ya habis ya kan, kalau kelompok ulama kita yang salah ya wajar saja lah, manusia ada salahnya. Kadang-kadang kita punya standar ganda juga itu. ya. Jadi Ayat ini Pak, caranya penafsiran sesuka hati Pak. Nah itu dia makanya itu kita tuh kayak kadang-kadang gitu, itu dia Pak. Kalau saya mempegangnya tuh itu tuh ya di buku Friksi Politik Zaman Sahabat tuh tetap para sahabat misalnya dasarnya tidak mengurangi kemuliaannya. Ya sama ulama pun begitu ya, tadi tidak melah, kita tidak melah, tapi tetap saja kita harus korektif benar bahwa tawassul tetap ada, harus ada. Pas nggak pacaran pakai ayatnya wala taqrabuz zina. Begitu 17:31. sudah pacaran pakainya inna khalaqnakum Min dzakarin wa unsa. lita'arofu ya. Iya. Nah, itu makanya kalau kata Imam Syafi'i kita berpikir kita harus bertasawuf di situ. Kalau kita paham fikih kemudian tanpa bertasawuf, tanpa memahami sufisme gitu, akhirnya ya cenderung fasik. Nanti untuk menghalalkan khamar kita pakai ayat apa kan? Karena fikih ini kan sangat Elastis ya Pak. sangat elastis, banyak Elastis. celah. Boleh. Dan ada, nanti dalilnya ada. Banyak celah. Nah, makanya ini kemarin tuh ada aktivis Basul Masel atau apa kemarin tuh? Minggu kemarin yang bahas tentang referensi AI itu siapa ya? Oh iya, siapa? Faisal. Mas Faisal Rianto, ya. Iya, di Basul Masel itu kan banyak begitu. Iya betul. Karena memang ya sampai saya juga masih mendengar masih ada ya kan yang ya begitulah. Ya wajarnya kok ya perlu dikoreksi namanya kebaruan ya Pak. Kayak waktu 212 muncul fatwa haram sholat di jalan ya. Sholat di Monas apa di jalan gitu kan. Ya keluar ya sampai karena betul Pak. Ya. Tapi setelah ditelusuri ya kemudian itu untuk menghindari, alasannya untuk menghindari rusuh dan sebagainya gitu. Padahal secara usulnya sholat dimanapun kan boleh. sah-sah saja. Ya. Nah itu dia khawatirkan tuh Pak, ulama tuh berfatwa tuh karena bijaksana tuh karena sudah bijak sini masalahnya, ada pesan maksudnya. Nah, makanya kan di era kekinian yang patut ditaati adalah ijma. Ya. Jadi bukan lagi fatwa perseorangan. Maka bahkan terhadap fatwa itu tidak terlalu juga kan sekarang menaati fatwa tertentu.
Kita ada Iya hewannya Pak. kan, Mm. istilah ulama rahmatun gitu. Nah, karena fleksibilitas inilah kita juga harusnya memberi pemahaman terhadap masyarakat ketika ada situasi-situasi tertentu. Nah, makanya kalau ulama-ulama kampung yang matang fikihnya, yang apa namanya ngajinya benar gitu, ngajinya lurus, itu dia selalu punya cara yang bijak untuk menjawab persoalan masyarakat. Berbeda dengan ya ulama-ulama yang sudah politis, selalu ada pertimbangan-pertimbangan lain. Tapi ya kita tidak bisa tidak boleh melaknat mereka juga gitu. Oh ya ini politis pertimbangannya ya. Gitu kan. Berarti ya fatwanya buat mereka yang politis itu. Oh ya Pak, mumpung lagi seru ini Pak, pembahasannya lumayan dalam ini Pak. Boleh bertanya Pak, terkait kemarin agak sempat ramai juga, cuman sudah Silakan. tenggelam sebetulnya Pak. Terkait haji itu Pak, itu kan rukun Islam yang kelima ya. Nah, cuman kan sekarang ada penghapusan kuota haji, Roda, furoda, roda. dan Iya. sebagainya. Itu bahkan ada wacana untuk apa namanya menghilangkan kewajiban berhaji karena istitoahnya itu Pak. Jadi istitoah sekarang dengan yang di usul fik yang dulu kan fikih-fikih klasik itu kan istitoahnya ya apa namanya mempunyai biaya kekuatan tenaga gitu, biaya untuk apa hidup keluarga yang ditinggal, biaya perjalanan dan sebagainya begitu. Nah, tapi kalau sekarang kan bukan biaya lagi Pak, kuota. Jadi istitoahnya itu digantungkan kepada satu pemerintah atau satu rezim begitu, Pak. Nah, ini kan berarti kan syariat ini digantungkan oleh manusia begitu. Nah, itu bagaimana, Pak? Oke. Ya terus saja. Bahkan ada yang lebih ekstrim. Profesor Farid Masdar Farid Masudi ya, itu mengusulkan bahwa ibadah haji ini diperlonggar. Beliau dalilnya bahwa bulan yang mulia itu tidak hanya Dzulhijjah, tidak hanya di tanggal tertentu 8 sampai 13 Dzulhijjah. Beliau mengusulkan agar pelaksanaan ibadah haji ini diperluas dalam beberapa bulan yang dianggap mulia juga. Syawal, Zulkaadah, Zulhijjah gitu. Ini gagasan alternatif ini kan apa namanya agak aneh. Tapi dalam situasi sekarang ya mungkin bisa jadi penting juga. Gitu. Hanya itu kan kemudian tidak ramai. Itu Pak Masdar tuh sudah sejak tahun berapa mengusulkan itu. Beliau bahkan ada bukunya beliau. Bahwa substansi haji apa tidak terletak pada tanggalnya, tapi terletak pada napaktilas sejarah dan pelaksanaan rangkaian ritualnya. Kalau misal menghapus kewajiban haji, yang lebih penting saya pikir bagaimana membatasi haji yang berkali-kali itu. Setuju itu, betul Pak. Kan ya benar ada privilege tertentu itu yang tidak suka. Katanya simbolnya kan pakaian yang tidak berjahit dan berkantong gitu. Tapi tetap saja ditentuin dari kantong itu. Sama komersialisasi tanah
haram itu Pak, itu kan saya sempat baca kalau tidak salah di Mukhtasarnya Ihya Ulumuddin itu yang mau Izatul Mukminin atau Mursidul Amin itu kalau tidak salah di kitab itu ada hadis yamanukum yamanan terus eh, intinya orang Yaman ya udah orang Yaman begitu orang eh, apa namanya orang Maghrib ya orang Maghrib gitu jangan tinggal di eh, jangan tinggal di tanah haram itu kan ada di kalau tidak salah bab tentang keutamaan tanah haram kalau tidak salah itu ada ayatnya gitu. Nah, sekarang kan sudah dikomersialisasi, Pak. Berarti ini makna hadisnya atau hukum di hadis di sini sudah bergeser atau seperti apa, Pak? Hmm. Ya jangankan tanah haram, zam-zamnya aja kan kalau kita balik ke usul, namanya air tidak boleh dikomersialisasi ya, tapi zam-zamnya kemudian dijual. Iya betul, tidak boleh air, tanah, apa ada benar-benar benar air salah satunya. Ya. Nah, hal-hal semacam itu kan kita tidak bisa menjangkaunya. Artinya apa? Itu kan di luar ranah kekuasaan kita juga. Boleh saja kita kritik, kita lakukan kritik keras, kritik mendasar misalnya, sah saja. Tapi apa kritik kita nyampe dan kemudian akan diterapkan, kan Allah alam. Balik lagi tentang sejarah ini, tentunya apalagi di akhir zaman ini ya, nanti ke depan nih, entah tahun depan, entah bulan-bulan ke depan, ini akan muncul lagi Mahdiisme. Kelompok-kelompok tertentu yang mengklaim sebagai Al-Mahdi atau Nabi Isa dan sebagainya gitu. Nah, di sini juga kemudian verifikasi sejarah menjadi penting. Jadi ya kita meyakini Imam Mahdi akan turun. Tapi tentang siapa sosoknya kita kan nggak tahu. Wallahu alam. Ini nggak tahu ini kan kalau hitungan-hitungan hijriahnya kita sudah mendekati 1500. Iya. Yang 1500 perasaan hadisnya doif. Dan ya Yang doib sangat tapi kan tetap jadi ya betul tetap jadi acuan ya, sandaran. para ulama benar. Kan satu hari ditambah setengah hari. Ya. Dan Mahdisme ini sudah berlaku sejak lama. Perang di Ponegoro misalnya itu kan ada keyakinan itu yang muncul. Di era Bung Karno juga sama. Ini nanti menjelang revolusi Indonesia, kalau ada revolusi ya, ini bisa jadi itu muncul Ya. narasi-narasi serupa. Pasti itu Pak, muncul itu Pak. Ya. Nah, karena teman-teman sudah belajar tentang metodologi studi Islam dan sejarah, bagaimana kita memahami studi Islam dari perspektif sejarah, ya ini bisa menjadi bekal. Jangan mudah tergoda dengan narasi-narasi semacam itu. Ya, kalau mau ikut berjuang buat kebaikan, bagus-bagus aja. Tapi kalau sampai kemudian meyakini bahwa kelompoknya lah yang terbaik, apalagi kalau misalnya, oh karena guru saya adalah Imam Mahdi, maka kamu harus ikut dengan kelompok kami, harus ikut berbaiat dan sebagainya. Kalau nggak ikut baiat maka kalian ini, lah itu udah
Ya, Karena nggak tahu itu. itu kan dulu saya waktu SMA ada juga narasi-narasi semacam itu. Mm-mm. Kalau saya menganggap Karena sekarang wadah yang pas ajar wasilah ya Pak ya. ya ini pasti akan muncul lagi dan teman-teman punya PR tadi tawasobil hak, tawasobil sabar tadi. Ketika ada situasi-situasi yang kurang pas, biasanya kan sekarang apalagi sekarang ya, biasanya muncul perdebatannya di grup WhatsApp, di Facebook dan sebagainya. Gak apa-apa niatkan tawasobil sabar, tawasobil hak, sampaikan aja. Bahwa sesama umat Islam jangan saling laknat. Itu saya yang minta. Oke, Ya cukup Pak, sudah jam 10 temannya. Terima kasih banyak Pak. oke. Terima kasih ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.